Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Fans pengguna Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Kenjaku yang mengeluarkan ratusan roh terkutuk agar bisa melarikan diri dari kepungan para penyihir, dan dia juga memberikan ucapan selamat tinggal khususnya kepada Itadori serta Sukuna. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 137 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Bisa dibilang chapter ini adalah episode pertama dari season 3 Jujutsu Kaisen guys. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 137 ini, efek Kenjaku yang mengeluarkan ribuan roh terkutuk membuat wilayah Tokyo mengalami masalah genting. Namun di luar dugaan, Okotsu Yuta muncul dan mulai beraksi. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas, let's go! Judul chapter 137 ini adalah Keras dan Putih. Pada awal scene, kita diperlihatkan negara Jepang pada malam hari, tepatnya kota Tokyo yang telah mengalami kekacauan akibat insiden di Shibuya. Para petinggi penyihir berkumpul dan mendiskusikan kondisi yang terjadi. Bangsal 23 hampir semuanya hancur. Keamanan kantor Perdana Menteri, termasuk sekretaris ketua kabinet, masih tidak menentu. Satu-satunya area yang bisa para penyihir katakan cukup aman adalah sebagian dari tengah kota Okutama, kota Oume, kota Akiruno, kota Hachioji, kota Machida, dan beberapa pulau. Kekosongan politik secara harfiah. Jumlah arwah terkutuk yang keluar lebih dari 10 juta. Berdasarkan itu semua, para tetua harus membuat evakuasi untuk minimal sekitar 5 juta penduduk kota. Mereka berencana untuk memakai apapun yang ada. Tidak peduli itu adalah hotel cinta, tempat kemah, bahkan kota hantu kalau perlu. Setidaknya yang masih memiliki infrastruktur yang mumpuni. Perdebatan sempat terjadi karena sebagian ketua tidak setuju dengan usulan evakuasi besar-besaran tersebut. Dan perisai yang berpusat di atas makam koridor bintang yang dulunya adalah kandidat lokasi pemindahan ibu kota ke Tokyo, di akhir era Shogun Tokugawa, mereka bisa memaksakan perluasan pada kedua batas prefektur itu. Kemudian mereka akan menempatkannya sebagai area terlarang, dan tempat tersebut tidak akan dihuni oleh para warga lagi. Di sisi lain, nilai mata uang yen terus turun. Ada juga mengusulkan untuk memindahkan fungsi pemukiman resmi ke Osaka saja. Selain itu, kalau kondisinya terus begini, arwah terkutuk dalam jumlah besar akan terus bermunculan di berbagai wilayah. Sedangkan untuk para penyihir sendiri sedang berusaha melindungi para pengungsi di dalam kota. Saat kekosongan pemimpin dalam skala besar seperti ini, campur tangan militer dari luar negeri adalah sebuah kemungkinan. Para tetua bisa saja mengumumkan kalau arwah terkutuk hanya muncul di wilayah Tokyo saja. Ada juga yang menyarankan lokasi Itami sebagai tempat dari kandidat untuk pemindahan saat Bandara Internasional Kansai dibangun. Dan akhirnya kesepakatan pun dibuat. Karena para warga Jepang juga begitu banyak yang percaya akan teori konspirasi. Di salah satu sudut kota, tepatnya di sebuah minimarket, ada seorang gadis yang memakan bekal sendirian yang sebelumnya diambil dari rak penjualan. Tiba-tiba dari balik pintu masuk muncul bayangan roh terkutuk yang memanggilnya. Gadis itu bertanya, di mana ibunya berada. Roh terkutuk itu mencoba merayu dengan berkata jika ibu, ayah, kakak, dan adik serta gurunya ada di sini. Namun gadis tersebut menjawab jika dia tidak punya adik. Anehnya, roh terkutuk itu juga mengulangi perkataan dari gadis tersebut. Gadis itu pun jadi bingung. Dia mencoba mendekat sambil menawari bayangan itu dengan minuman yang sebelumnya dia ambil dari rak minimarket. Lalu ketika gadis tersebut keluar, secara mengejutkan muncul seekor monster arwah terkutuk yang bersiap melahapnya dari samping. Akan tetapi secara tak terduga, dia langsung ditusuk pedang oleh seseorang dari atas dengan sangat keras, sehingga menciptakan kerusakan lantai yang cukup besar. Ternyata itu adalah Okotsu Yuta. Sambil mencabut pedangnya, penyihir itu tersenyum dan menghampiri gadis tersebut. Dia bertanya, apakah gadis itu bersama dengan ibu atau ayahnya? Namun gadis tersebut menjawab tidak tahu. Yuta merasa jika wilayah ini ada distrik perbelanjaan, dan dia juga yakin kalau anak ini bukan berasal dari sekitar sini. Kemudian Yuta bertanya, apakah gadis tersebut sudah berjalan cukup lama? Gadis itu pun menganggukkan kepalanya.
Sambil tersenyum, Yuta mengapresiasi usaha dari gadis itu. Akan tetapi secara mengejutkan, roh terkutuk yang sebelumnya dia serang kembali bangkit dan mencoba untuk melancarkan serangan dari belakang. Namun dengan cepatnya, arwah terkutuk itu langsung menerima serangan dari suatu makhluk hingga menciptakan hembusan angin kejut. Gadis itu menyadari sesuatu dan menoleh, tapi Yuta segera menutupi pandangannya. Ternyata barusan adalah usaha dari arwah terkutuk yang dimiliki oleh penyihir tersebut, yaitu Rika. Beberapa saat kemudian, Yuta berjalan menuju ruang tempat para petinggi Jujutsu berada. Seusai memasuki ruangan tersebut, para tetua memberikan apresiasi atas usaha yang penyihir itu lakukan. Namun bagi Yuta sendiri, ungkapan tersebut tidak ada artinya. Dia pun meminta mereka semua untuk segera membahas inti kedatangannya ke sini, karena harusnya para pemimpin penyihir Jujutsu itu tahu kalau dia akan mematuhi perintah yang akan mereka berikan. Salah satu tetua tertawa. Menurutnya, mau sebanyak apapun arwah terkutuk yang Yuta bunuh, itu juga tidak akan membuktikan apapun. Okotsu pun bertanya, haruskah dia mengambil sumpah terikat atau semacamnya? Yuta juga mengaku kalau tidak peduli, walau orang yang mereka incar itu adalah murid dari Gojo Sensei, karena sebelumnya orang tersebut telah memotong tangan dari Inumaki di Shibuya. Kemudian Yuta mengusulkan jika dia sendirilah yang akan membunuh Itadori Yuji. Tidak lama setelah itu, peringatan dari markas pusat Jujutsu muncul. Yang pertama, keselamatan Suguru Keto telah dikonfirmasi dan dia telah dijatuhi hukuman mati lagi. Kedua, Gojo Satoru telah dianggap bersekongkol dalam insiden di Shibuya, dan karena itu semua, dia diusir secara permanen dari dunia Jujutsu. Terlebih lagi, melepaskan segel yang mengurungnya di kubus Prison Realm akan dianggap sebagai tindak kriminal. Ketiga, kepala sekolah Yagama Shamichi akan menerima hukuman mati karena telah memancing Gojo Satoru dan Suguru Keto, serta menyebabkan insiden Shibuya terjadi. Keempat, penangguhan hukuman mati Itadori Yuji telah dicabut dan eksekusi akan dilaksanakan dengan segera. Terakhir kelima, penyihir tingkat spesial Okotsu Yuta telah ditunjuk sebagai pelaksana atau Algojo untuk membunuh Itadori Yuji. Keputusan rapat dari para petinggi Jujutsu sungguh di luar nalar. Kira-kira apa yang akan Yuji lakukan setelah mengetahui jika proses eksekusinya dilanjutkan? Apakah dia akan melawan? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 137 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 137 yang edisinya memperlihatkan Okotsu Yuta, sang penyihir tingkat spesial yang ditunjuk sebagai eksekutor dalam melaksanakan hukuman mati yang akan dijalani oleh Itadori Yuji. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.